Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu, amin. Di video kali ini saya akan mereview hasil dari potong akar dan sempat kita ground kemarin teman-teman ya, untuk supaya akar bonsai kelapa yang sudah tumbuh cepat ke media. Jadi gimana hasilnya? Simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini hasil dari perpindahan pot dan juga potong akar. Langsung kita ground untuk memancing akar yang sudah ada teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat ya, untuk media subur, terlihat tumbuh rumput di sekitar. Untuk bonggol tertutup oleh media, dan ini akarnya udah lumayan panjang teman-teman ya. Ini udah terlihat lumayan panjang teman-teman. Ini kenapa di media sekitar bonggol ini berkurang? Ini pada saat kena air hujan, media ini keluar dari ground teman-teman, atau kita menyiramnya di sekitaran bonggol, jadi media keluar dari tempat yang kita ground ya. Di sini kita tutupin lagi teman-teman, menggunakan media yang ada, atau kalau medianya kurang bisa kita tambahin lagi teman-teman. Dan untuk pelepah tidak ada yang satupun yang stres teman-teman ya, atau mengering, menguning, ini tidak ada. Untuk daun semuanya aman. Dan juga bisa kita lihat dari tunas baru teman-teman. Di sini tunas baru sudah mulai naik. Ini setelah kita potong akar kurang lebih 3 minggu teman-teman ya, kurang lebih 3 minggu, dan hasilnya maksimal. Jadi ini untuk tahap selanjutnya yang pastinya kita sayat teman-teman ya. Kita sayat di sini menggunakan karter kecil biasa. Untuk penyayatan kita lakukan dari paling bawah, pelepah yang paling bawah ya. Ini untuk penyayatan biasakan kita rutin teman-teman, 3 hari 1 kali atau 1 minggu 1 kali teman-teman. Guna untuk menjaga keseimbangan pelepah
Seperti biasa teman-teman, pada saat kita memotong akar itu, setelah memotong akar jangan diletakkan terkena langsung sinar matahari teman-teman. Letakkan di tempat yang sejuk, minimal terkena matahari itu 30 menit sudah cukup itu teman-teman, atau bisa 1 jam. Pada saat penyayatan yang di bagian yang tunas yang paling mudah ini, hati-hati teman-teman, karena sering terjadi patah di bagian tunas mudanya. Lakukan bertahap teman-teman ya. Untuk jenis bonsai kelapa, jenis bonsai kelapa coklat sayur teman-teman. Untuk di 2 minggu awal itu kita lihat dulu teman-teman ya, bonsai kelapa kita setelah kita potong akar itu stres atau tidak. Kalau seandainya stres, kita biarkan terlebih dahulu, kita diamkan supaya dia tidak stres. Kita tunggu sampai 3 minggu sudah benar-benar pulih, baru kita lakukan penyayatan atau saya rutin teman-teman. Jadi ini coklat wulung teman-teman ya, ini terlihat merah di sini. Ini kita tutupi lagi untuk akar ini supaya cepat sampai ke media teman-teman ya. Dan kalau seandainya kita untuk penyayatan kita terlalu ke bawah teman-teman, seperti ini contohnya teman-teman ya, ini bakal, kalau kita biarkan bakal patah teman-teman, entah terkena tiup angin atau terkena hujan, ini bakal patah karena terlalu bawah teman-teman. Jadi saran saya atau solusinya, kita menggunakan kalau di sini namanya lakban teman-teman ya, yang kertas itu bisa teman-teman dapatkan di toko bangunan atau toko material. Ini bisa teman-teman pakai selebar ini, atau bisa teman-teman potong menjadi, belah menjadi 2 teman-teman. Menggunakannya secukupnya aja teman-teman. Cukup dilakukan seperti ini sampai
pelepah yang muda ini benar-benar udah keras teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk review kita di hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir video ini, dan juga terima kasih yang sudah support terus dengan channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa, mantap.